Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Yolanda Argareta Prasayu NIM 006, Mei Maulidia NIM 026, Nela Juwita Tarekar NIM 033, Rizky Setiadi NIM 004, Septia Nur Rahmadani NIM 108, dan yang terakhir Miske Yudit Rosio NIM 116 akan mempresentasikan mengenai accounting tema. Yang pertama, pemikiran mengenai teori. Ada salah satu ahli yang bernama Mario Bunge membuat suatu sistem hipotesis rumusan hukum terlihat jelas di antaranya, yaitu menurut Mario Bunge dalam ilmu lanjutan meta science kontemporer atau hukum atau rumusan hukum menunjuk kepada suatu jenis hipotesis tertentu, yaitu non-tunggal, non-terisolasi, mengacu kepada suatu pola, serta membenarkan, dan teori menunjuk kepada suatu sistem hipotesis di mana rumusan hukum terlihat jelas di antaranya. Demikian sehingga inti dari teori adalah suatu sistem dari rumusan hukum. Terdapat 6 jenis utama struktur teoritis. Yang pertama, teori deduktif lengkap. Maksudnya yaitu memiliki sebuah struktur formal yang lengkap dengan aksioma-aksioma yang telah dijelaskan secara penuh dan seluruh langkah-langkah dalam perluasan deduktifnya dinyatakan dengan lengkap. Yang kedua, teori hierarki adalah teori-teori di mana hukum-hukum komplemennya disajikan sebagai deduksi dari satu kumpulan kecil prinsip-prinsip dasar. Yang ketiga, pra-penggadaian sistematis meliputi formulasi-formulasi yang mengandalkan sebelumnya suatu isi dari teori yang lengkap atau sebagian. Yang keempat, teori kuasai deduktif adalah teori dengan deduktif kuasai atau seolah-olah karena menggunakan logika induktif, penggunaan proses deduktif yang tidak lengkap, atau mengandalkan pada primitif relatif. Yang kelima, percobaan-percobaan teoritis adalah sistem-sistem yang dapat tanpa modifikasi yang signifikan pada konsep atau manipulasi dapat dibuat paling tidak sebagian menjadi sebuah struktur formal atau sistem verbal yang bahkan sebagian daripadanya tidak dapat diformalisasi tanpa modifikasi yang substansial atau konsep-konsep yang digunakan atau klarifikasi dari hubungan deduktif yang diusulkan. Yang keenam, teori yang saling berhubungan adalah teori yang hukum-hukum komponennya bekerja dalam jaringan hubungan sehingga membentuk suatu konfigurasi atau pola yang dapat diidentifikasi. Berikutnya, klasifikasi fungsi dari John Harvard dan Seth Jacques. Yang pertama, fungsi deskriptif. Fungsi deskriptif mencakup penggunaan gagasan atau konsep dan hubungan yang mereka miliki untuk memberikan penjelasan terbaik atas suatu fenomena dan kekuatan-kekuatan yang mendasarinya. Yang kedua, fungsi pembatasan mencakup pemilihan suatu kumpulan peristiwa favorit yang
harus dijelaskan dan memberikan suatu arti atas abstraksi yang diformulasikan dari tahapan deskriptif tersebut. Yang ketiga, fungsi generatif, yaitu kemampuan untuk menghasilkan hipotesis yang dapat diuji, yang merupakan tujuan utama dari suatu teori, atau untuk memberikan prasangka, pemikiran, dan ide-ide yang menjadi dasar pengembangan suatu hipotesis. Yang keempat, fungsi integratif adalah kemampuan untuk menyajikan secara koheren atau konsisten integrasi dan berbagai konsep dan hubungan dalam suatu teori. Yang terakhir, tingkat abstrak, yakni meliputi penyederhanaan dan generalisasi konsep dan hubungan untuk menghilangkan fitur-fitur yang kurang relevan dalam menjelaskan suatu fenomena. Selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok saya, yaitu Septian Nur Ramadhani. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Septian Nur Ramadhani 108. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori umum versus teori menengah akuntansi. Yang pertama yaitu teori umum. Teori ini merupakan suatu gagasan atau konsep, definisi, dan usulan yang saling bergantung satu sama lain, dan menyajikan suatu pandangan yang sistematis dari suatu fenomena dengan menyatakan hubungan-hubungan yang ada di antara berbagai variabel dengan maksud untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena tersebut. Kemudian untuk teori menengah akuntansi yang diperkenalkan dan didefinisikan oleh Robert Merton pertama kali, ini didefinisikan sebagai teori yang berada di antara hipotesis-hipotesis minor, namun sangat banyak dikembangkan selama riset dari hari ke hari dan usaha-usaha sistematis yang lengkap untuk mengembangkan suatu teori yang menyatukan. Teori akuntansi menengah diakibatkan oleh adanya perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam cara para peneliti mengartikan baik pengguna dari data akuntansi maupun lingkungan di mana para pengguna dan pembuat data akuntansi seharusnya bertingkah laku. Kemudian selanjutnya mengenai pemikiran mengenai konsep. Hakikat konsep ini secara teori, konsep ini adalah sesuatu yang penting baik dalam akuntansi maupun dalam ilmu-ilmu lain. Konsep adalah unit-unit utama dari suatu teori, dan pembuatan teori yang baik mengandung artian pembentukan konsep yang baik. Kemudian selanjutnya yaitu validitas konsep. Validasi dari suatu konsep pada kenyataannya penting untuk menerimanya sebagai suatu konsep yang bermanfaat dan dapat dimasukkan ke dalam suatu teori tertentu. Nah, untuk melakukan validitas konsep ini digunakan dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan operasionisme, di mana pendekatan ini menyatakan bahwa yang valid hanyalah konsep-konsep observasional. Tujuan dari operasionisme ini adalah untuk membebaskan ilmu pengetahuan dari ketergantungan apapun ataupun komitmen metafisika yang tidak dapat diverifikasi. Kemudian, pendekatan yang kedua yaitu pendekatan pengukuran. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan pengukuran validitas konsep untuk mengevaluasi sampai sejauh mana suatu instrumen dapat mengukur konsep yang sedang dipertimbangkan. Kemudian yaitu menangani hipotesis. Suatu hipotesis itu yaitu dalil mengenai suatu hubungan yang kebenarannya atau kesalahannya masih harus ditentukan oleh suatu ujian empiris. Kemungkinan untuk dikatakan benar dapat diperoleh dengan mengambil sampel dari konsekuensi logisnya dan mengkonfirmasi bahwa sampel tersebut adalah benar. Pembuktian kesalahan atau konfirmasi tersebut dilakukan melalui kesaksian berulang-ulang dan bukti-bukti baru. Jika suatu pengujian memadai yang dilakukan berulang-ulang memperkuat suatu hipotesis, maka secara rata-rata ia akan menjadi suatu generalisasi atau hukum yang universal. Kemudian mengenai konteks penemuan. Nah, secara umum ada 4 prosedur yang digunakan dalam proses penemuan.
Pertama itu ada mimpi. Mimpi ini mungkin adalah salah satu prosedur penemuan yang memiliki peranan penting dalam penemuan ilmiah. Yang kedua ada eureka. Yang ketiga ada pendekatan deduktif, di mana pendekatan deduktif ini terhadap penyusunan suatu teori apapun dimulai dengan dalil-dalil dasar dan dilanjutkan untuk menghasilkan kesimpulan logis atas subjek yang dipermasalahkan. Pendekatan ini bergerak dari suatu yang umum kepada hal yang khusus. Kemudian yang terakhir itu ada pendekatan induktif. Pendekatan induktif bagi penyusunan suatu teori dimulai dengan observasi-observasi serta pengukuran selanjutnya bergerak ke arah generalisasi kesimpulan. Jika diterapkan dalam akuntansi, pendekatan induktif dimulai dari observasi-observasi tentang informasi keuangan dari perusahaan-perusahaan bisnis yang diteruskan dengan penyusunan generalisasi dari prinsip-prinsip akuntansi atas dasar observasi tersebut dengan basis hubungan yang terus berulang. Dalam induksi, kebenaran dari usulan akan bergantung kepada observasi atas contoh-contoh yang memadai dari hubungan yang terus berulang. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya Nela NIM 033 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini ada definisi akuntansi. Jadi, definisi akuntansi menurut Komite Terminologi Institut Akuntan Publik Amerika pada tahun 1953 adalah seni mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas secara signifikan dalam hal uang, transaksi, dan peristiwa yang setidaknya sebagian dari karakter keuangan dan menafsirkan hasilnya. Lalu menurut American Accounting Association pada tahun 1966, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memungkinkan penilaian dan keputusan yang diinformasikan oleh pengguna informasi. Laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan berdasarkan pernyataan konsep akuntansi atau SAC dari Yayasan Riset Akuntansi Australia nomor 2, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang terutama bersifat finansial tentang entitas ekonomi dan dirancang untuk membantu berbagai kelompok pengguna untuk membuat dan mengevaluasi keputusan ekonomi yang berkaitan dengan alokasi sumber daya yang langka. Pengguna laporan keuangan itu sendiri adalah perusahaan publik, yaitu analis keuangan dan pemegang saham, dan juga perusahaan swasta, yaitu manajer, pemilik, dan kreditor. Selanjutnya adalah akuntansi entry ganda. Jadi dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe yang pertama adalah akuntansi entry ganda klasik, yang bertujuan untuk mempertahankan persamaan akuntansi fundamental, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Dalam jenis akuntansi ini, debit menggambarkan klasifikasi, sedangkan kredit menggambarkan klasifikasi lain. Sedangkan tipe 2, yaitu entry ganda kausal, merupakan tipe yang menjelaskan hubungan sebab akibat antara kenaikan dan penurunan. Dalam jenis akuntansi ini, nilai kenaikan atau debit diimbangi dengan nilai yang sama dari penurunan atau kredit. Sekian dari saya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ini saya Yolanda Arta Rahayu menyampaikan pertanyaan akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya yaitu penalaran atau reasoning. Penalaran merupakan proses berpikir dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap suatu pernyataan atau asumsi. Penalaran ini menentukan secara logis dan objektif apakah sebuah pernyataan benar atau salah, sehingga pantas untuk diyakini atau dianggap. Next ada unsur atau komponen penalaran. Unsur atau komponen penalaran ini ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan atau asersi. Pernyataan atau asersi merupakan penegasan tentang sesuatu hal atau realitas yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau ungkapan. Selanjutnya ada keyakinan. Keyakinan merupakan ketersediaan untuk menerima bahwa suatu asersi adalah benar tanpa memperhatikan apakah argumen tersebut valid atau tidak, atau benar atau tidak. Yang ketiga, ada
merupakan serangkaian asersi beserta inferensi atau penyimpulan yang terlibat di dalamnya. Argumen juga dapat diartikan sebagai bukti rasional akan kebenaran suatu pernyataan. Argumen dapat membentuk atau mengubah sebuah keyakinan. Yang selanjutnya ada jenis argumen. Jenis argumen ini ada dua. Yang pertama argumen deduktif dan argumen non-deduktif. Untuk yang non-deduktif dibagi lagi menjadi tiga, yaitu argumen induktif, argumen analogi, dan argumen statistik. Saya Memo Lydia NIM 026 akan menjelaskan mengenai argumen deduktif. Argumen deduktif adalah argumen yang simpulannya diturunkan dari serangkaian asersi umum yang disepakati atau dianggap benar, atau disebut sebagai premis baik major maupun minor. Umumnya, argumen deduktif ini memiliki struktur silogisma, sehingga disebut sebagai argumen logis atau logical argument. Contoh, semua binatang menyusui berparu-paru itu merupakan premis major. Sedangkan kucing adalah binatang menyusui itu merupakan premis minor, sehingga dapat ditarik konklusi yaitu kucing berparu-paru. Yang kedua, kriteria kebenaran argumen deduktif yaitu kelengkapan, kejelasan, kesahihan, dan keterpercayaan. Untuk kebenaran konklusi dalam argumen deduktif adalah kebenaran logis, bukan kebenaran empiris atau realitas. Kriteria kebenaran logis yang pertama, semua premis benar. 2. Memiliki konklusi mengikuti semua premis. 3. Semua premis dapat diterima. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai argumen induktif. Argumen induktif merupakan argumen yang simpulannya merupakan perampatan atau generalisasi dari keadaan atau pengamatan fisik sebagai premis. Generalisasi menjadikan argumen induktif merupakan argumen ada benarnya, bukan argumen pasti benarnya atau logis. Contoh, premis pertama, 1 biji jeruk dari karung A manis rasanya. Premis yang kedua, beberapa biji berikutnya manis rasanya. Maka dapat ditarik konklusi semua jeruk dari karung A manis rasanya. Karena ada benarnya tetapi dapat salah, tidak pasti benar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai argumen sebab akibat. Argumen sebab akibat adalah argumen untuk mendukung bahwa perubahan faktor tertentu disebabkan oleh faktor yang lain. Nah, di sini itu ada 3 kriteria penyebabkan. Yang pertama, faktor sebab bervariasi dengan faktor akibat atau efek. Yang kedua, faktor sebab terjadi sebelum atau melalui faktor akibat. Yang ketiga, tidak ada faktor lain selain faktor sebab yang diidentifikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.